Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita bertemu kembali di pelajaran yang berbeda. Yang kemarin kalian belajar pada saya pelajaran tauhid. Kali ini kalian belajar prakarya dengan materi yang berbeda dari semester kemarin. Semester kemarin kalian mempelajari tentang kerajinan. Sekarang kalian mempelajari tentang rekayasa. Baik, pada tema kali ini kita akan belajar membuat produk penghasil bunyi bersumber arus listrik DC di lingkungan sekitar. Nah, di sini ada gambar kincir angin, ada sel surya, ada generator, ada mesin generator. Produk penghasil bunyi dan gerak bersumber arus listrik DC. Dari gambar ini, kalian bisa melihat ada kaleng, ada baterai, ada tempat baterai, ada dinamo, motor listrik ya, dinamo atau motor listrik ini ya. Kemudian ada lampu. Ini adalah yang akan kita pelajari pada materi prakarya rekayasa semester 2 di bab awal. Kalian lihat di slide ini ada bolam atau lampu bolam yang sudah direkayasa menjadi sebuah pelita. Sedangkan ini lampu yang biasa kita ketemu di rumah-rumah. Energi apakah yang digunakan pada masing-masing gambar tersebut? Kalau kalian sudah tahu pasti ini dari sumbernya dari listrik PLN. Kalau ini dari cairan minyak ya. Ini minyak, cairan minyak. Kalau ini dari PLN, PLN bersumber dari apa? Listriknya dari pembangkit listrik ya, pembangkit listrik. Kalau ini sudah jelas pembangkitnya berasal dari cahaya ini bisa nyala karena masih ada minyaknya. Sehingga sumbunya tidak kering karena masih dibasahi oleh minyak. Kalau minyaknya habis, maka ketika sumbunya kering, maka apinya akan padam. Harga jual listrik di beberapa kelompok konsumen masih berada di bawah harga produksi PLN, menyebabkan kondisi keuangan PLN masih dalam status defisit untuk membangun infrastruktur ketenaga listrikan. Terbatasnya dana untuk membeli bahan bakar minyak sebagai sumber energi pembangkit listrik menyebabkan kebutuhan listrik rakyat di beberapa daerah belum terpenuhi. Jadi rumah kita sudah teraliri listrik, hendaknya kita bisa menggunakan sehemat-hematnya, menggunakan dengan sewajarnya, tidak berlebihan. Kasihan bagi mereka-mereka yang di sana tidak bisa menikmati listrik seperti di tempat kita. Kita mudah tinggal menancapkan adaptor, cas-casan, nyalakan listrik, AC, dan lain sebagainya, tinggal menikmati listrik yang sudah disediakan PLN. Tetapi bagi mereka yang jauh dari pusat PLN, mereka harus mengadakan listrik sendiri.
Bahkan ada yang masih belum teraliri listrik. Oleh karena itu kita sebagai warga yang baik, hendaknya kita bisa menggunakan listrik yang sewajarnya, yang hemat, sehingga kita bisa menjaga lingkungan kita. Masih ingat sekolah kita sudah masuk ke sekolah adiwiyata. Jadi kita mengamalkan, mengerjakan sekolah adiwiyata juga bukan hanya di sekolah, tetapi juga di lingkungan rumah kita. Ya, go green dan go clean. Jaga rumah tetap bersih, tetap nyaman, hemat energi, otomatis kita akan hemat biaya. Oke. Produk penghasil bunyi bersumber arus listrik DC. Kalian sudah tahu apa arti DC? DC itu singkatan dari direct current, kebalikannya AC. DC kebalikannya AC. AC itu alternating current. Kalau DC direct current artinya arus searah, kalau AC alternating current artinya arus bolak-balik. Sejarah awalnya ditemukan listrik adalah oleh seorang cendekiawan Yunani yang bernama Thales, yang mengemukakan fenomena batu amber yang bila digosok-gosokkan akan dapat menarik bulu sebagai fenomena listrik. Ini seperti mainan kalian di penggaris. Kalau penggaris kamu gosok-gosokkan ke rambut, ketika sekian lama kalian gosokkan, kemudian kamu tempelkan atau dekatkan dengan kertas yang sudah kalian sobek kecil-kecil, maka kertas tersebut seperti tertarik oleh penggaris tersebut. Ini termasuk dari fenomena listrik. Kemudian setelah bertahun-tahun semenjak ide Thales ditemukan, baru kemudian muncul lagi pendapat-pendapat serta teori-teori baru mengenai listrik, seperti yang diteliti dan dikembangkan oleh William Gilbert, Joseph Priestley, Charles de Coulomb, Ampere, Michael Faraday, Ørsted, dan lain-lain. Nah, ini gambar mengenai pembangkit listrik. Ya, pembangkit listrik. Kita mulai dari sini, bagian kiri ini pembangkit listrik nuklir, di mana nuklir diproses demikian rupa sehingga dari proses kimiawi ini disalurkan ke dalam alat ini, masuk ke turbin sehingga memutar turbin ini berputar menghasilkan listrik, baru disalurkan ke masyarakat. Kalau ini pembangkit listrik dari angin, PLTA. Ini putaran balang-baling kipas ini memutar turbin. Turbin ini dimasukkan alirannya ke generator. Generator inilah yang menghasilkan listrik, kemudian disimpan dalam transformer yang menstabilkan atau menaikkan tegangan listriknya, baru kemudian didistribusikan lewat alat ini, baru masuk ke masyarakat. Kalau ini dari air dinaikkan atau diterima oleh mesin generator, kemudian dari generator diolah, baru didistribusikan. Kemudian ini PLTA air ya, pembangkit listrik tenaga air. Kalau ini cahaya matahari diterima oleh sel surya, ini namanya sel surya, menerima panasnya matahari. Panas ini dirubah menjadi listrik, dirubah dengan alat, kemudian alat ini mengalirkan listrik. Kalau ini lebih sederhana, lebih cepat, jadi dari sel surya bisa langsung ke listrik. Kalau ini BBM, nah ini minyak, ini punyanya PLN,
mesinnya besar banget ya. Penghasil listrik menggunakan mesin ini. Mesin ini berasal dari gerakan mesin ini dari BBM. BBM memutar generator. Generator ini menghasilkan listrik. Baru listriknya disalurkan ke masyarakat. Nah, ini kalian sudah pada tahu ini ya. Ini namanya baterai. Ini aki. Ini adaptor atau charger. Ya, ini adaptor. Sama ya, adaptor atau cas-casan. Kalau yang adaptor seperti ini bisa disetting berapa tegangan voltasenya. Ini ada mulai 4,5, 6, 7,5, 9, 12, 24 volt. Begitu pula ini ya. Tapi ini jacknya bermacam-macamnya, ada 4 kutub. 4 macam jenis jack. Kalau ini aki, ini berarti 12 volt ya ini ya. Ini baterai yang biasa kalian temukan. Ini menggunakan arus DC, arus arah. Ini contoh-contoh sumber listrik yang biasa kita temui menggunakan DC, direct current, arus arah. Contohnya baterai, aki, adaptor. Kalau kutubnya ini dibalik, maka lampu akan mati. Tetapi kalau positif negatifnya sesuai dengan aliran listriknya, maka lampu bisa menyala. Jadi bedanya di situ. Kalau AC, alternating current, maka mau dibalik ke kanan, ke kiri, bolak-balik, itu tetap saja lampu bisa menyala. Itu kalau AC. Kayak kamu menyalakan kipas angin, memasukkan ke ini adaptor ke stop kontak listrik PLN, mau kamu bolak-balik tetap saja bisa digunakan. Ya. Itu bedanya. Kalau ini baterai, kamu bolak-balik nggak bisa. Harus sesuai dengan kutubnya masing-masing. Kalau positif ya ke positif, kalau negatif ya masuk ke kutub negatif. Tidak bisa dibolak-balik. Bahkan bisa menjadi konslet, mengakibatkan hubungan singkat. Komponen-komponen yang ada pada alat tersebut bisa rusak bila kita memasukkan kutubnya berbeda. Maka dari itu ketika kalian menggunakan komponen listrik yang berasal dari arus arah, kalian harus perhatikan benar-benar mana kutub positif, mana kutub negatif. Berikut gambar komponen-komponen elektronika. Di antaranya di sini kalian mungkin pernah melihat yang ini ya. Ini IC, integrated circuit. Ini di dalamnya terisi oleh komponen-komponen kecil listrik yang lain. Ya, contohnya ini kapasitor ada di dalam sini. Resistor juga termasuk di dalam sini. Diode masuk juga di dalam sini. Kecuali ini kumparan. Ini kumparan ya, ini kumparan juga. Ini switch. Ini resistor, ini diode. Ini juga termasuk IC. Nah, ini lampu. Ini LDR, fotodiode atau sensor cahaya. Ini transistor. Sama ini juga transistor. Ini komponen-komponen yang sering kita temui di dalam alat-alat elektronika seperti komputer, mainboard ya, papan komputer, motherboardnya. Kemudian di dalam HP, kalau kamu pernah membongkar handphone kalian, di dalamnya pasti kalian temui seperti ini ya, alat-alat seperti ini. Atau kalau kalian pernah membongkar TV, radio tape, terus PS,
atau komponen-komponen listrik yang lain. Nah, berikut ini adalah peralatan kerja yang bisa kita gunakan untuk nanti praktek prakarya. Ada palu, ada gunting, ada bor, ada geraji, ada obeng, ada tang, ada baut, dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh alat-alat peralatan kerja yang bisa kita gunakan nanti pada saat praktek prakarya. Pembuatan bel akan menggunakan motor listrik DC atau mainan dari mobil-mobilan atau yang lain. Motor listrik akan memutarkan lidi yang akan memukul kaleng sehingga menghasilkan bunyi. Jadi kaleng ini nanti dibunyikan melalui motor ini atau dinamo. Dinamo ini bisa kalian cari nanti di mobil-mobilan atau di mainan gelembung-gelembung balon itu. Kamu tekan tombol nembaknya, maka gelembung-gelembung balonnya akan keluar memutar cairan cairan sabun sehingga keluar balon-balonnya. Itu juga ada dinamonya, ada motor listriknya. Seperti ini ya bentuknya. Kalau di mobil-mobilan remote ada, mobil Tamiya juga ada. Itu kalian bisa nyari di sana ya. Ini namanya motor listrik DC atau dinamo. Kalau ini saklar, tombol on off. Ini tempat baterai. Ini baterainya. Kemudian ini adalah tutup botol yang nanti tengahnya kita lubangi untuk tempat lidi. Ini paku, kemudian ini kayu, ini kabel, karet, lidi, dan ini kaleng. Bahan yang digunakan tadi sudah disebutkan ya di gambar ya. 1 motor listrik DC, 2 saklar, 3 tempat baterai, 4 kayu, 5 paku, 6 karet, 7 tutup botol, 8 kabel, 9 lidi. Kalian sangat bahan yang digunakan tadi sudah disebutkan ya di gambar ya. 1 motor listrik DC, 2 saklar, 3 tempat baterai, 4 kayu, 5 paku, 6 karet, 7 tutup botol, 8 kabel, 9 lidi. Kalian sangat ukur kayu yang kalian temukan, kalian geraji, kalian buat. Kayu yang pertama panjangnya 13,5 cm, lebar 3 cm, sebanyak 1. Kayu kedua panjang 10 cm, lebar 3 cm, sebanyak 2. Kayu ketiga panjang 23 cm, lebar 3 cm, sebanyak 1 buah. Nanti dibuat seperti ini pada gambar ya, kayak gini. Bentuk seperti ini. Tutup botol. Tutup botol kalian rapikan pinggirannya sehingga tidak menggores tangan. Biar tidak tajam, dirapikan pinggirannya sehingga tidak melukai kulit.
gunting tutup botol yang sudah diratakan dengan gunting seng. Setelah itu buat satu lubang di salah satu ujung tutup botol yang sudah digunting sebagai tempat untuk memasang lidi. Nah ini ya, dilubangi ini bagian sininya, tengah-tengahnya. Ikat kaleng bekas dengan karet pada ujung kayu ketiga. Ini di sini tempatnya. Kalengnya diikat di ujung kayu. Ya. Ikat sedemikian rupa sehingga tidak goyang-goyang ya. Biar nanti ketika lidi menyentuh memukul kaleng, bunyinya juga nyaring. Ambil motor listrik DC, kemudian masukkan ujung motor listrik DC ke dalam lubang tutup botol yang di tengah, sehingga bentuknya seperti baling-baling. Kemudian ambil lidi dan masukkan dalam lubang tutup botol yang lain. Jadi tutup botolnya itu dilubangi dua, satu untuk dimasukkan ke dinamo, satu untuk lidi. Jadi nanti putaran dinamo ini memutar lidinya. Ketika lidi berputar menyentuh kaleng, sehingga kalengnya menimbulkan bunyi. Ya, jadi tutup botolnya ini dilubangi dua, satu untuk dimasukkan ke dinamo motor listrik, satu lidi. Ikat motor listrik DC dengan karet di rangka bel sederhana. Ya, jadi seperti ini ya. Motor listriknya diikat, didekatkan di sebelah kaleng dan atur lidinya sekiranya bisa memukul. Ketika motor ini dijalankan, maka lidinya akan memukul kaleng sehingga menimbulkan bunyi dari kaleng yang dipukul lidi. Siapkan tempat baterai dan baterainya, kemudian pasang baterainya sesuai dengan kutub positif negatifnya. Ya, ini ya, positif negatifnya sesuaikan. Nanti kabelnya disambungkan dengan kabel dinamo. Sambungkan salah satu kabel dari baterai ke saklar, sedangkan kabel yang satunya lagi ke motor listrik DC. Kemudian ambil satu kabel tambahan yang digunakan untuk menghubungkan motor listrik DC dengan saklar. Nah, ini disambungkan saklar dengan baterai, saklar dengan dinamo, dinamo ke baterai. Nah, ini sudah jadi ya. Pembuatan bel sederhana sudah selesai dan bel sederhana siap untuk diuji dengan cara tekan tombol saklar on off-nya. Ketika rangkaian ini sudah sempurna, jadi maka ketika saklar on off dipencet on, maka motor listrik akan memutar tutup botol, yang mana tutup botol ini ada tersambung dengan lidi. Lidi menyentuh kaleng sehingga kaleng menimbulkan bunyi. Kalau ingin bunyinya nyaring, tutup botol yang bawah, bagian bawah itu dilubangi sehingga nanti bunyinya lebih nyaring. Oke, kita akan menginjak pada tugas praktek.
Yang pertama, kamu cari informasi dulu dari sumber bacaan tentang pembuatan produk rekayasa penghasil bunyi menggunakan arus listrik DC. Kalian cari-cari nanti di sana banyak, kalian bisa nanti praktek tidak harus sama dengan yang ada disampaikan di materi pelajaran prakaya ini. Kalian bisa inovasi, tidak harus seperti ini. Yang kedua, buatlah alat bel bunyi arus DC sederhana dari peralatan yang kalian punya di rumah atau di sekitar kalian. Ingat pastinya menggunakan arus listrik DC, jangan AC ya. Karena kalau pakai menggunakan arus listrik di rumah itu berbahaya bagi kalian jika setrum. Kalau menggunakan arus listrik DC itu paling tekanan listriknya tidak besar sehingga tidak membahayakan kalian. Contoh baterai kan paling tegangannya 1,5 volt. Itu tidak apa-apa kalau dipegang tangan tidak nyetrum. Kalau sudah selesai, kalian mengerjakan praktikumnya, kalian presentasikan dengan cara di video. Jadi pada saat kalian buat, kalian foto, kalian video hasil cara pembuatannya, bahan-bahannya. Oke. Selesai materi ini. Saya harap kalian bisa aktif dalam pelajaran ini. Jangan patah semangat, tetap belajar walaupun kita belum bertemu ya. Kalian tetap semangat belajar di mana saja, kapan saja. Yang penting tetap semangat belajar, jangan kendor dengan keadaan ya. Semakin banyak belajar, maka apa yang kalian dapatkan lebih banyak. Pengalaman itu lebih berharga. Kalian akan merasakannya nanti ketika kalian sudah menjadi orang tua. Ya, kesempatan ini kalian gunakan sebaik-baiknya. Waktu kalian gunakan sebaik-baiknya, insya Allah pada tahun-tahun yang akan datang kalian akan merasakan manfaatnya. Baik, terima kasih. Bila ada yang tidak berkenan dari saya, maka saya minta maaf. Bila sesuatu itu betul dari saya, berarti itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.